Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala sakinata ala qulubil muslimin al-mu'minin wa ja'ala ad-diyaqa ala qulubil munafiqin wal kafirin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin al-mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Para pemirsa channel Ma'adwin Satu Tulungagung yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang mulia ini, kesempatan yang penuh dengan barokah di bulan suci Ramadan ini, walau sangatlah singkat, kami berusaha membawakan tema dalam kultum ini, waspada akan hawa nafsu dalam beribadah. Ayyuhal mustami'un wal mustami'at, as'adakumullah. Peran setan dalam menumbuh suburkan hawa nafsu senantiasa berusaha mendominasi seluruh kegiatan dan fungsi raga dan jiwa manusia. Hawa nafsu selalu berusaha mengambil posisi penting dan menempatkan dirinya baik dalam hal kemaksiatan maupun dalam melaksanakan ketaatan. Hal ini sebagaimana Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitabnya Al-Hikam pernah mengatakan, hadun nafsi fil maksiyah dhahirun jaliyun wa hadwa fit ta'a batinun khafiyun wa mudawatu ma yakhfa sa'bun ilajuhu. Artinya kurang lebihnya, bagian hawa nafsu dalam maksiat itu sangat nampak dan jelas, sedangkan bagiannya dalam ketaatan bersifat halus dan samar. Padahal kalau kita melihat proses penyembuhan segala hal yang samar, itu sifatnya sangatlah sulit. Peranan hawa nafsu dalam ketaatan sama halnya dengan peranannya dalam melaksanakan kemaksiatan. Akan tetapi kita ketahui bahwa peran hawa nafsu dalam mendorong pada perbuatan jahat dan maksiat itu sangatlah jelas dan dapat dengan mudah kita mengidentifikasi dengan sikap tingkah laku manusia itu. Sedangkan hawa nafsu dalam menjalankan ketaatan sifatnya sangatlah samar, halus, tidak begitu tampak dalam perbuatan manusia. Sebab begitu halusnya tertutupi pula dengan perbuatan ketaatan tersebut, sehingga yang nampak adalah seakan-akan ibadah. Artinya hawa nafsu telah tertutup oleh sikap ibadah manusia. Hawa nafsu dalam ketaatan pada umumnya akan melahirkan sifat-sifat yang menodai hakikat daripada ibadah itu, seperti riya, ujub, takabur, dan lain sebagainya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, tentu hal ini tidak berlaku bagi amaliyah hakikat puasa Ramadan. Sebab puasa Ramadan dalam hadis qudsi yang sering kita dengar di bulan puasa Ramadan disebutkan bahwa fa'innahu li, ini potongannya, fa'innahu li, bahwa sesungguhnya puasa Ramadan adalah untukku. Apa maksudnya? Ini berarti bahwa puasa Ramadan hanya pelaku dan Allah lah yang tahu. Sebab hakikat puasa tidak bisa terkontaminasi dengan sifat-sifat madmumah seperti riya, ujub, dan lain sebagainya. Ini merupakan salah satu keistimewaan keistimewaan puasa Ramadan. Termasuk juga dalam hadis qudsi di atas. Dalam terusannya dikatakan wa ana ajzi bihi, dan saya Allah lah yang akan memberikan balasan pahalanya. Ini berarti besaran pahala Allah lah yang menentukan.
Artinya tidak mudah terdeteksi sebagaimana amalan-amalan ibadah lainnya yang dilipat gandakan 10 sampai 700 kali lipat. Sebagaimana diberitakan dalam hadis, kullu amali bani Adam yudha'afu al-hasanatu asru amsalihah ila sab'i mi'ati dhifin. Semua amal ibadah, amal perbuatan anak Adam itu akan dilipat gandakan kebaikannya 10 sampai 700 kali lipat. Nah, ini tidak berlaku bagi puasa Ramadan. Wa ana ajzi bihi, Allah yang akan menentukan besarannya hak birokratif hak Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam Az-Zumar, surat Az-Zumar ayat 10 dikatakan, innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan atau yang disempurnakan pahala mereka tanpa batas. Pahalanya tanpa batas, besarannya, lipatannya hak birokratif Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan begitu pada hakikatnya yang perlu dikhawatirkan dengan peran hawa nafsu di bulan suci Ramadan ini bukan puasanya, akan tetapi amaliyah selain puasa, yakni amaliyah yang mengiringi puasa di bulan suci Ramadan. Sebab di bulan suci Ramadan ini seperti kita ketahui bahwa mayoritas muslimin terhadap peningkatan yang luar biasa dalam melaksanakan kebaikan, on ketaatannya, baik taat kebaikan berhubungan dengan ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala maupun sifatnya sosial sesama manusia. Baik itu amaliyah dalam melaksanakan kewajiban fardu atau fardu, lebih-lebih amaliyah sunnah. Di bulan suci Ramadan ini amaliyah sunnah sangat luar biasa. Segala aksesoris sunnah-sunnah di bulan suci Ramadan ini benar-benar sangat menggiurkan dengan banyak promo-promo bulan suci Ramadan. Maka tak heran mayoritas muslimin ini senantiasa mengejar sunnah-sunnah tersebut. Seperti qiyamul lail, sholat malam, sholat sunnah, tadarus Al-Quran, mengikuti majelis taklim atau mengadakan majelis taklim, memberikan sedekah, takjil dan sunnah-sunnah lainnya. Ini yang perlu kita khawatirkan. Sebab sebagaimana Ibnu Athaillah Sakandari dalam kitabnya Al-Hikam memberikan penjelasan tentang ciri-ciri peran hawa nafsu dalam hal ibadah. Beliau mengatakan, min alamati ittiba'il hawa al-musara'atu ila nawafilil khairat wa takassulu 'anil qiyami bil wajibat. Di antara tanda-tanda orang yang mengikuti kemauan hawa nafsunya adalah ia sangat aktif dalam mengerjakan amalan-amalan sunnah, akan tetapi malas dalam mengerjakan amalan-amalan wajib, bahkan cenderung meninggalkannya. Hal senada pernah disebutkan oleh Syekh An-Nawawi Al-Bantani dalam kitab Al-Muraqi Al-Ubudiyah dalam mensyarah kitab Hidayatul Hidayah karya Imam Al-Ghazali. Beliau mengutip qaulul akabir, ucapan orang-orang besar, yaitu man saghallahul fardu anin nafli fawa ma'dzurun wa man saghallahul naflu anil fardi fawa ma'dzurun. Barang siapa yang disibukkan dengan amaliyah ibadah fardu hingga ia meninggalkan ibadah-ibadah sunnah, maka orang tersebut maklum, bisa dimaklumi atau dimaafkan. Tetapi barang siapa yang disibukkan oleh ibadah-ibadah sunnah, aktif dalam melaksanakan kesunahan-kesunahan hingga ia meninggalkan atau cenderung melupakan perbuatan-perbuatan fardu, dialah orang-orang yang tertipu, maghrur. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk itu hendaklah
di bulan suci Ramadan ini dengan segala aksesoris promo ibadah-ibadah yang sangat luar biasa, hendaklah kita cepat sadar dan berusaha mendeteksi suatu ibadah kita ini dilaksanakan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, atau untuk mendekatkan diri kepada sesama manusia, atau hanya untuk kepuasan tertentu, kepuasan pribadi. Maka dari itu, para pemirsa yang budiman, senantiasa mari kita memperbaiki niat ibadah kita. Ada sebuah ungkapan Arab mengatakan, asrih a'malaka bin niyah wa asrih niyataka bil ikhlas. Perbaiki perbuatan-perbuatanmu dengan niat, dan perbaiki niat-niatmu dengan ikhlas. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah sekelumit yang bisa kami sampaikan. Semoga membawa manfaat dan barokah, dan semoga dengan ikhtiar lahir maupun batin kita dalam hormat bulan suci Ramadan tahun ini, kita dapat memaksimalkan dalam memanfaatkannya dengan baik, sehingga kita akan benar-benar mencapai tujuan dari disyariatkannya ibadah puasa, yakni la'allakum tattaqun, menjadi insan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.